Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Niken Saraswati dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar seni tari dan musik pada anak usia dini, yaitu dari tugas mata kuliah metode pengembangan seni tari dan musik anak usia dini. Baiklah teman-teman semua, kita mulai ya. Yang pertama yaitu penjelasan dari pengertian seni tari. Dikutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tari merupakan salah satu bentuk kesenian yang mempunyai media ungkap atau substansi gerak melalui gerakan manusia. Sedangkan menurut seorang ahli sejarah tari dan musik dari Jerman bernama Karl Sach dalam bukunya yaitu World History of the Dance pada tahun 1933 menjelaskan bahwa tari adalah gerak yang ritmis, sehingga elemen dari suatu tarian adalah gerak dan ritme atau irama. Kemudian menurut Surya Diningrat, ahli tari dari Jawa, mengatakan tari merupakan gerakan dari seluruh bagian tubuh manusia yang disusun selaras bersama musik yang memiliki maksud tertentu. Baiklah, yang selanjutnya yaitu mari kita mengenal unsur seni tari. Sesuai dengan pengertian seni tari, tari memiliki unsur yang dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu unsur dan pendukung. Unsur utama dan unsur pendukung. Unsur utama terdiri dari 3 jenis, yaitu wiraraga, wirarama, dan wirarasa. Sedangkan unsur pendukungnya antara lain yaitu seperti ragam gerak, ragam iringan, rias, kostum, dan pola lantai. Selanjutnya yaitu konsep seni tari. Berbagai jenis tarian memiliki konsep atau variasi yang terdiri dari ruang dan gerak, tenaga, dan waktu yang berbeda-beda. Seperti contohnya itu ruang gerak. Ruang gerak dalam suatu tarian memerlukan ruang gerak yang menyesuaikan dengan jenis gerakan yang akan dilakukan. Ruang gerak dapat berupa ruang gerak sempit dan ruang gerak luas. Penentuan ruang gerak dapat disesuaikan dengan jumlah penari, meliputi tari tunggal, berpasangan, atau dilakukan dalam suatu kelompok. Dan kedua yaitu tenaga. Dalam melakukan gerakan tarian, dibutuhkan tenaga menyesuaikan bentuk dinamis, ritmis, dan harmonis. Tanpa tenaga yang sempurna, maka tidak mungkin tarian dipentaskan dengan baik. Dan yang ketiga yaitu waktu. Dalam melakukan tarian, terdapat estimasi sesuai gerakan yang ditampilkan. Tari dapat dilakukan dengan cepat atau lambat, yang kemudian disebut dengan tempo. Kita mengenal jenis seni tari. Tarian dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan faktor tertentu, misalnya jumlah penari dan genre atau aliran tari. Berikut beberapa contohnya, yaitu seperti tari tunggal atau solo adalah tarian dibawakan oleh satu orang penari. Yang kedua yaitu ada tari berpasangan atau duet, adalah tarian dibawakan oleh 2 orang penari atau secara berpasangan. Dan yang ketiga yaitu tari berkelompok atau grup, adalah tarian yang dibawakan oleh orang banyak dalam kelompok. Nah, sedangkan tari berdasarkan genre atau alirannya antara lain seperti tari tradisional. Tari tradisional atau jenis tari yang diwariskan secara turun-temurun sehingga menjadi budaya. Tarian ini mengandung nilai-nilai filosofis seperti kepercayaan, keagamaan, kepahlawanan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada tari kreasi baru. Jenis tari kreasi baru dikembangkan atau diciptakan oleh seorang koreografer. Tari ini berkembang sesuai dengan zaman dengan memodifikasi tarian tradisional sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Nah, selanjutnya lagi yaitu tari kontemporer. Jenis tarian kontemporer menggunakan gerakan simbolik yang unik dan mengandung makna tertentu. Tarian ini lahir sebagai bentuk reaksi dari seni tari klasik yang telah mencapai titik akhir dalam perkembangan teknisnya. Tari kontemporer
termasuk dalam satu jenis tari modern sehingga minim unsur transisi lama. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada fungsi seni tari. Tarian memiliki beberapa fungsi sesuai dengan gerakan serta irama yang dilakukan. Di antaranya yaitu ada untuk sarana keagamaan atau kepercayaan. Tarian telah lama digunakan dalam sarana keagamaan yang bersifat sakral dan mengajarkan makna kebaikan. Misalnya, beberapa jenis tari di Bali yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan dewa atau leluhur nenek moyang mereka. Sedangkan yang kedua yaitu sebagai sarana upacara adat. Seni tari juga bisa digunakan sebagai sarana upacara adat untuk berbagai tujuan seperti meminta hujan, meminta hasil panen, serta untuk kegiatan adat lainnya. Oke teman-teman semua, sekarang kita beralih ke musik. Pengertian musik. Musik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi yang disebut suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Kata musik sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu mousikos atau melambangkan dewa kehidupan yang menguasai bidang seni dan keilmuan. Yang disebut dari ensiklopedia pada tahun 2015 yaitu musik merupakan seni yang memadukan suara vokal atau instrumental untuk keindahan bentuk atau ekspresi emosional. Pada abad ke-20, musik dianggap sebagai hal biasa di mana nada musik ditandai oleh keteraturan getarannya. Keseragaman tersebut memberinya nada yang tetap dan membedakan suaranya dari kebisingan. Jadi memiliki unsur-unsur yang terdiri dari beberapa kelompok yang secara bersamaan merupakan suatu kesatuan membentuk suatu lagu atau komposisi musik. Di antara unsur-unsurnya yaitu harmoni. Harmoni adalah keselarasan bunyi yang merupakan gabungan dua nada atau lebih yang berbeda tinggi rendahnya. Harmoni merupakan gabungan beberapa nada yang dibunyikan secara serempak atau berurutan. Irama dapat diartikan sebagai bunyi atau sekelompok bunyi dengan macam-macam panjang pendeknya, not atau tekanan atau aksen pada not. Irama dapat diartikan sebagai ritme, yaitu susunan panjang pendeknya nada tergantung pada nilai titik nada. Irama merupakan rangkaian gerak yang menjadi unsur dasar dalam musik. Oke, selanjutnya yaitu ada melodi. Melodi adalah susunan rangkaian nada atau yang disebut dengan bunyi dengan getaran teratur yang terdengar berurutan serta bersama dengan mengungkapkan suatu gagasan. Melodi digunakan dalam susunan lagu sebagai isian atau vokal inti. Ekspresi merupakan suatu ungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup tempo, dinamik, dan warna. Ekspresi sangat diperlukan dalam pementasan sebuah karya musik. Selanjutnya juga yaitu ada yang terakhir yaitu timbre. Timbre adalah kualitas atau bunyi atau warna bunyi. Keberadaan timbre sangat dipengaruhi oleh sumber bunyi dan cara bergetarnya. Baiklah teman-teman semua, sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon untuk dimaafkan. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Baiklah, di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.